Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Nadia Lafli dengan NRP 50226231007 dengan jurusan Sistem Informasi. Dan di sini saya akan membahas mengenai CRM atau Customer Relationship Management. Jadi, apa sih CRM itu? Jadi, CRM atau Customer Relationship Management adalah kombinasi dari strategi dan teknologi yang digunakan sebuah perusahaan untuk memanage dan menganalisis interaksi customer dan data melalui customer life cycle. Nah, customer life cycle ini apa? Dalam konteks CRM, customer life cycle adalah sebuah proses yang meliputi kegiatan mengidentifikasi, mengacquiring, and retaining customer melalui campaign strategic marketing. Nah, dari customer life cycle ini itu ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah akuisisi. Jadi, gimana cara kita untuk bisa mengakuisisi market atau mengakuisisi pasar? Gimana cara kita memperoleh potensial customer? Lalu yang kedua adalah conversion. Conversion ini fokusnya lebih ke gimana sih cara kita mengubah dari potensial customer ini menjadi customer yang sungguhan. Yang tadinya hanya potensial, tapi sekarang sudah menjadi customer sungguhan. Lalu yang ketiga adalah retention atau mempertahankan. Gimana cara kita mempertahankan customer yang sudah melakukan interaksi atau melakukan transaksi dengan bisnis kita ini agar mereka tetap menjadi customer loyal gitu loh. Nah, yang terakhir adalah ada loyalty. Nah, loyalty ini gimana cara biar customer ini menjadi sebuah customer loyal terhadap bisnis kita. Mungkin bisa dengan mengadakan program loyalty atau mengadakan cashback, diskon kepada customer yang sering melakukan transaksi dengan bisnis kita. Next, jadi apa sih tujuan dari CRM itu? Tujuannya sebenarnya simpel, yaitu untuk mengimprove customer service relationship atau hubungan antara bisnis kita dengan pelanggan dan gimana cara kita menetapkan customer ini agar mereka tetap berada di bisnis kita gitu loh dan bisa menunjang pertumbuhan penjualan. Selanjutnya membahas mengenai evolusi dari CRM. Seperti teknologi atau software pada umumnya, semua software pasti mengalami evolusi. Mereka nggak langsung ada dan sempurna gitu. Nah, begitu juga dengan CRM. Jadi kalau dilihat dari tahapannya, CRM ini mengalami evolusi sebanyak 3 kali. Bisa dilihat pada gambar, ini ada tradisional, lalu yang kedua ada inovatif, dan yang ketiga ada cutting edge. Kalau yang tradisional CRM, ini fokusnya lebih ke tentang informasi mengenai basic customer dan kontak manajemen. Lalu toolsnya itu biasanya digunakan untuk menyimpan data customer, lalu memanage ketua dan memanage leads atau ketua dan juga memfasilitasi komunikasi. Nah, metodenya itu mereka utamanya menggunakan manual data, memasukkan data secara manual dan automasinya itu masih sangat sedikit atau sangat terbatas. Lalu yang terakhir adalah penggunaannya. Nah, secara umum atau secara utamanya itu menggunakan record itu berupa ya tracking data customer adalah record atau data dan interaksi dengan customer itu di-track. Lalu selanjutnya ada inovatif CRM. Nah, pada inovatif CRM ini fokusnya adalah untuk menambah customer engagement dan membangun kepercayaan dengan customer atau relationship building ya. Nah, untuk tools-nya itu dia sudah mulai berintegrasi dengan sistem bisnis yang lain, menggunakan analytics yang lebih canggih dan juga menggunakan communication channel yang lebih improve juga tentunya. Lalu yang terakhir adalah usage atau penggunaan. Jadi dia itu menyatukan data dari penyimpanan untuk menjadi lebih untuk menjadi untuk menjadi customer manajemen proaktif yang lebih. Lalu selanjutnya ada cutting edge CRM. Nah, untuk yang terakhir ini dia fokusnya itu lebih ke memprediksi sebuah analisis dan juga memproduksi data yang real time dan gimana sih tentang experience customer mengenai bisnis kita yang lebih seamless gitu.
Nah, tools-nya itu untuk cutting edge CRM ini sudah menggunakan AI, menggunakan algoritma machine learning, dan menggunakan integrasi yang lebih canggih dengan platform yang lain. Lalu untuk metodenya yaitu automation dari kompleks workflow, memprediksi modeling dari gimana gimana behavior atau sikap customer kita, dan juga sangat terpersonalize untuk customer journey bisnis kita. Nah, untuk penggunaannya itu mereka ditujukan untuk sebuah holistic view dari sebuah customer dan menawarkan solusi yang proaktif dan memprediksikan keperluan di masa depan. Nah, evolusi dari CRM ini juga bisa dilihat berdasarkan tahunnya, selain berdasarkan tahapannya. Kalau yang digambar ini kan berdasarkan tahapannya kan, ada tradisional, inovatif, dan cutting edge. Tapi kita juga bisa melihat dari sisi tahunnya. Pada 1950 sampai 1970 itu bisa kita sebut sebagai pre-PC era, ketika para bisnis ini masih menggunakan paper atau kertas dan ballpoint untuk mencatat data dari customer mereka. Nah, um, bisa kita bayangkan atau simulasikan seperti rolling decks. Nah, rolling decks itu apa? Rolling decks itu bentuknya seperti ini. Jadi dia adalah sebuah alat yang berisi file kartu, dan dia itu bisa diputar dan biasanya digunakan untuk menyimpan nama kontak. Nah, itu adalah awal mula dari CRM di 1950 sampai 1970. Namun, kalau data perusahaan sudah ratusan, sudah ribuan, kan pasti repot ya kalau terus-terusan menggunakan seperti ini. Jadi, mulailah bertahap CRM ini mengalami evolusi. Jadi di 1980 sampai pertengahan 90 ini ada yang namanya Content Management System. Kemudian berubah menjadi SFA um, atau ini Salesforce Automation, dan juga berubah lagi menjadi modern rolling decks. Jadi rolling decks yang tradisional ini kan rolling decks yang tradisional dia itu diautomasi atau dimodernisasi pada tahun 1980 sampai pertengahan 90-an dan menggunakan Siebel System. Nah, Siebel System itu apa? Siebel System adalah CRM yang terkemuka atau terkenal pada zaman tersebut. Lanjut pada tahun 2000 sampai 2020-an itu muncul modern CRM system. Jadi ada nih yang namanya web-based CRM, kemudian dia muncul lagi CRM dalam bentuk mobile atau dalam bentuk aplikasi, dan yang terbaru ini ada AI CRM. Jadi CRM ini sudah terintegrasi dengan teknologi AI. Lalu apa sih keuntungan dari CRM ini? Sebenarnya keuntungannya ada banyak, hampir mirip dengan tujuannya, tapi di sini aku nge-point out 3 poin. Yang pertama adalah meng-enhance customer service atau meningkatkan customer service. Nah, ketika kita bicara tentang bisnis, kepuasan dari customer adalah hal yang sangat krusial. Maka dari itu, ketika customer service kita ini sudah oke, sudah bagus, maka otomatis peluang customer untuk lebih puas terhadap bisnis kita itu juga lebih besar. Lalu yang kedua ada trend spotting. Jadi dengan kita mengkoleksi data dari customer, dan kita bisa menganalisis tentang tren atau insight atau pengetahuan dari customer kita tentang mungkin behavior-nya atau tren apa sih yang sedang terjadi di customer kita, sehingga kita bisa nantinya ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk strategi marketing. Misalnya, dari data yang ada, customer itu ternyata lebih banyak mengeluarkan uangnya atau melakukan transaksi dengan bisnis kita pada akhir bulan karena merupakan payday atau tanggal gajian. Nah, pada akhir bulan ini nantinya bisa digunakan di divisi strategi marketing untuk membuat sebuah cashback, diskon, atau voucher, atau menggencarkan marketing mereka supaya bisa mendorong pertumbuhan penjualan. Lalu yang terakhir adalah automation. Jadi tentu ya, dengan munculnya CRM ini kita bisa mengautomasi semua proses yang manual menjadi terotomasi atau menjadi otomatis. Lalu yang terakhir ini ada komponennya. Nah, sama seperti yang benefitnya juga, sebenarnya komponen dari
CRM ini ada banyak, tapi ini aku cuma nge-point out 3 poin. Yang pertama ada marketing automation. Nah, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, jadi CRM tool dengan marketing automation ini bisa mengotomasi task yang repetitif untuk bisa menghasilkan marketing tipe marketing yang lebih sesuai dengan customer kita. Contohnya ini, as sales prospect come into the system, it might automatically send email marketing content with the goal of turning a sales lead into a full-fledged customer. Jadi kita bisa secara otomatis mengirimkan email yang berisi konten marketing kepada customer dengan tujuan bisa mendorong penjualan. Lalu yang kedua adalah Salesforce Automation atau SFA. Nah, ini merupakan tools untuk men-tracking interaksi customer dan mengotomasi beberapa proses bisnis dalam konteks penjualannya. Lalu yang terakhir ini workflow automation. Jadi CRM ini bisa membantu sebuah perusahaan untuk bisa mengoptimize atau bisa menambah atau memaksimalkan proses bisnis dengan menggunakan CRM. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai CRM dari aku. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu CRM, tujuannya, evolusi dari CRM secara stage, lalu secara tahun, lalu ada benefitnya dan juga ada komponennya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.